Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Baik, selamat pagi soleh dan soleha semua. Bagaimana kabar antum pada pagi hari ini? Semoga antum semua tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sabar menghadapi takdir Allah, yang dimananya pada hari ini kita masih belajar dalam kondisi belajar online atau daring. Nah, soleh dan soleha semua, sebelum belajar, marilah kita luruskan niat kita bahwa kita belajar seraya mengharap ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Nah, sudah siap soleh dan soleha? Sikap berdoanya. Doa sebelum belajar tema dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, soleh dan soleha, silahkan antum siapkan buku tema antum, buku LKS, dan buku catatannya. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi bagi manusia, pembelajaran pertama. Nah, soleh dan soleha, sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Siapa yang masih ingat macam-macam energi yang sudah kita pelajari? Ya, ada energi matahari, energi angin, energi air, dan lain sebagainya ya soleh dan soleha. Nah, hari ini kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari soleh dan soleha. Nah, perlu antum ketahui bahwa segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. Nah, segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. Nah, soleh dan soleha, kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah ya soleh dan soleha. Nah, contohnya ini bola lampu ya soleh dan soleha. Nah, kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Jawabannya yaitu selalu menghemat penggunaan energi ya soleh dan soleha. Nah, bagaimana penggunaan energi listrik di rumah? Apa-apa saja benda atau alat yang menggunakan energi listrik di rumah? Mungkin selama antum belajar daring, antum pernah menggunakan benda-benda yang menggunakan energi listrik. Coba antum lihat. Di rumah kita menggunakan kipas angin ya soleh dan soleha. Kipas angin ini merupakan sebuah alat atau benda yang menggunakan energi listrik untuk pengoperasiannya. Yang kedua, ada televisi. Nah, televisi juga menggunakan energi listrik soleh dan soleha. Maksudnya, televisi ini dapat dihidupkan dengan menggunakan energi listrik. Nah, yang ketiga ada handphone. Apakah handphone menggunakan energi listrik? Iya soleh dan soleha, karena tanpa adanya energi listrik saat mengecas handphone, nah, handphone ini tidak akan bisa hidup soleh dan soleha. Maka handphone juga merupakan benda yang membutuhkan energi listrik dalam penggunaannya. Selanjutnya ada mesin cuci, tentunya soleh dan soleha. Mesin cuci juga merupakan suatu benda yang memerlukan energi listrik. Dan yang terakhir ada lampu.
Nah, masih banyak lagi soleh dan soleha benda-benda di rumah yang memerlukan energi listrik dalam penggunaannya. Nah, ini juga ada setrika. Nah, soleh dan soleha, coba antum perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar kipas angin soleh dan soleha. Nah, kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Kali ini kita akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik. Nah, bagaimana cara membuatnya? Silahkan antum buka buku tema 2 antum pada halaman 51 soleh dan soleha. Di sana ada petunjuk cara membuat kipas kertas. Nah, bagaimana cara membuat kipas kertasnya? Yang pertama, siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Nah, ingat ya, ciri-ciri persegi itu memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar soleh dan soleha. Jadi kertasnya itu sama besar. Nah, boleh pakai kertas kado, majalah bekas, kertas HVS, kertas origami, dan lain sebagainya. Yang kedua, ambil lem kertas soleh dan soleha. Nah, yang ketiga, lipat pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Nah, untuk melipat ini antum seharusnya tidak harus 2 cm ya soleh dan soleha. Boleh semau antum, tapi ukuran lipatnya itu sama besar sehingga nantinya membentuk lipatan-lipatan yang seperti ini pada kertas antum. Nah, balikan lagi dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Nah, jadi nanti kertas yang antum lipat itu seperti ini ya soleh dan soleha. Selanjutnya, lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Nah, setelah kertas antum lipat seperti ini, lalu antum lipat lagi menjadi 2 bagian yang sama besar seperti ini soleh dan soleha. Selanjutnya, lem di sisi yang saling berhadapan. Nah, antum bisa lem di sisi yang saling berhadapan ini, atau antum juga bisa memberi double tip ya soleh dan soleha. Nah, selanjutnya ketika kipasnya sudah dilem dan menempel, akan menjadi kipas kertas seperti ini. Kipas kertas ini bisa kita gunakan tanpa menggunakan energi listrik ya soleh dan soleha. Nah, soleh dan soleha semua, energi dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Apakah iya? Coba kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar setrika soleh dan soleha. Nah, setrikaan ini dihidupkan dengan menggunakan energi listrik. Nah, pada setrikaan ini terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas soleh dan soleha. Jadi pada setrika ini terjadi perubahan energi dari energi listrik ketika dihidupkan menjadi energi panas ya soleh dan soleha ketika bisa digunakan. Nah, contoh lain coba kita perhatikan. Di sini ada kipas kincir angin kertas maksud Ustaz. Nah, kincir angin kertas ini juga terjadi perubahan energi soleh dan soleha. Perubahan yang terjadi pada kincir angin kertas ini yaitu dari energi angin menjadi energi gerak. Oke, contoh yang kedua, ini ada mobil soleh dan soleha. Mobil bisa digerakkan dengan menggunakan minyak, contohnya bensin ya soleh dan soleha. Nah, bensin ini termasuk energi kimia soleh dan soleha. Nah, setelah mobil mendapatkan bensin, mobil ini dapat bergerak soleh dan soleha. Jadi terjadi perubahan energi dari energi kimia menjadi energi gerak. Selain mobil ini bergerak, apalagi soleh dan soleha, mobil juga menghasilkan bunyi. Nah, jadi mobil ini bisa menghasilkan gerak, bunyi, dan satu lagi cahaya. Ya, cahaya dari lampunya ya soleh dan soleha. Jadi pada mobil terjadi perubahan energi dari energi kimia menjadi energi gerak, bunyi, dan cahaya. Oke, contoh yang selanjutnya, ini ada layang-layang soleh dan soleha. Nah, layang-layang ini juga terjadi perubahan energi saat kita memainkannya. Nah, perubahan energi apa yang terjadi saat kita bermain layang-layang? Yaitu dari energi angin menjadi energi gerak ya soleh dan soleha. Kita membutuhkan energi angin untuk menggerakkan layang-layang. Selanjutnya ada radio. Nah, radio ini ada 2 jenis soleh dan soleha. Ada yang radio listrik, ada yang radio menggunakan baterai. Jika radio menggunakan listrik, perubahan energi yang terjadi yaitu dari energi listrik menjadi energi bunyi. Radio itu menghasilkan bunyi ya soleh dan soleha. Namun jika radio yang menggunakan baterai, baterai termasuk energi kimia. Berarti terjadi perubahan energi dari energi kimia menjadi energi bunyi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada lampu soleh dan soleha. Lampu juga merupakan benda
yang mempunyai perubahan energi saat kita menggunakannya. Perubahan energi yang terjadi pada lampu yaitu dari energi listrik menjadi energi apa yo? Ya, energi cahaya ya soledan soleha. Lampu membutuhkan energi listrik dan ketika lampu sudah mendapatkan listrik, lampu menghasilkan cahaya. Dan yang terakhir ada bor. Bor juga merupakan salah satu benda yang membutuhkan energi listrik. Dan setelah dia mendapatkan listrik, dia akan menghasilkan bunyi soledan soleha. Jadi, pada benda bor ini terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, soleh dan soleha, saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Beni terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Beni dan meminta Beni untuk meminumnya. Setelah itu, Beni terlihat lega soleh dan soleha. Teman-temannya bertanya lagi kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Beni air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampurkan dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang yang percaya bahwa jahe dapat membuat tenggorokan menjadi lega saat kita batuk. Nah, jahe pun membuat tubuh kita menjadi hangat soleh dan soleha. Nah, tahukah antum, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Nah, contohnya ada jahe, kencur, kunyit, temulawak, dan bawang putih merupakan contoh sumber daya alam di Indonesia yang jumlahnya sangat berlimpah. Banyak masyarakat yang memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari soleh dan soleha. Nah, silahkan antum buka buku LKS antum halaman 42 soleh dan soleha. Nah, di sana ada teks tentang beberapa sumber daya alam di Indonesia yang mudah kita temui dan besar manfaatnya. Nah, teks yang pertama di sana ada jahe soleh dan soleha. Jahe ini merupakan tanaman herbal yang sudah sangat dipercaya, khususnya masyarakat Indonesia. Nah, manfaat dari jahe ini banyak sekali soleh dan soleha, seperti menghangatkan tubuh, dapat pencegahan timbulnya kanker, mengatasi masalah pernapasan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada kencur. Nah, kencur juga merupakan tanaman yang mudah ditemui di Indonesia. Manfaat kencur apa? Yang pertama itu anti kanker soleh dan soleha. Yang kedua, baik untuk pencernaan. Yang ketiga, bisa digunakan untuk bumbu masakan dan lain sebagainya. Banyak lagi manfaat dari kencur ini. Selanjutnya ada kunyit soleh dan soleha. Kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan. Kunyit bisa menjadi pewarna kuning alami. Kunyit mempunyai banyak manfaat, diantaranya membantu pencegahan kanker, mengurangi risiko serangan jantung dan stroke soleh dan soleha. Oke, selanjutnya ada temulawak. Temulawak ini merupakan obat tradisional Indonesia. Temulawak ini juga banyak manfaatnya soleh dan soleha, seperti memelihara fungsi hati, mengurangi radang sendi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada bawang putih. Bawang putih merupakan bumbu pokok dalam masakan. Nah, ketika orang tua antum memasak masakan, pasti ada salah satunya bawang putih di sana soleh dan soleha. Nah, selain untuk bumbu masak, bawang putih juga bermanfaat untuk kesehatan, antara lain menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan berat badan, dan menghilangkan sakit gigi. Nah, kelima sumber daya alam ini sangat mudah antum temukan soleh dan soleha, baik di dapur ataupun di pasar-pasar tradisional. Kelima sumber daya alam ini sangat mudah ditemukan, dan ingat, juga besar manfaatnya bagi tubuh kita. Oke, soleh dan soleha semua, sampai disinilah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga antum semua dapat memahami pembelajaran yang telah kita lakukan. Kita akhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.